Pria itu menutupi dirinya dengan alas kaki mobil. Saat ini dia sangat menggigil dan kedinginan. Karena melihatnya sudah tidak tahan lagi. AC tiba-tiba mati. Lalu telepon berdering. Dia mencoba untuk mendengarkannya. Jawablah pertanyaan ini. Maka aku akan memberimu kesempatan. Jika anakmu tertangkap mencuri, kamu akan melakukan apa? Aku akan menarik telinganya, lalu membawanya ke polisi. Tidak, itu salah. Jangan libatkan polisi, hakim dan pengacara dalam hal ini. Itu karena dia anakmu. Sudah cukup, kau harus membawakanku air minum. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mobil polisi parkir di depannya. Lalu polisi itu turun dari mobil. Dia berkeliling untuk memeriksa mobilnya, lalu menempelkan surat penilangan. Dia berteriak dari dalam mobil. Tetapi di luar tidak mendengar apa-apa. Bahkan tidak bisa melihat ke dalam. Beberapa hari telah berlalu. Dia menerima panggilan. Pemilik meminta informasi pribadinya. Dan mengatakan bahwa jika dia patuh, dia akan memberinya minum. Tapi setelah dia selesai menjawabnya, dia langsung menemukan air di bagasi mobil. Meskipun sulit untuk meminumnya. Dan merasa sedikit lebih baik. Pada hari Selasa, pria itu membaca panduan manual dari mobil. Dia berusaha mencari jalan keluar. Selama 3 hari dia tidak makan apa-apa. Dia sangat kelaparan. Jadi dia merobek selembar kertas dan menggulungnya. Lalu memakannya untuk menghilangkan rasa lapar. Saat dia memikirkan cara untuk keluar, seorang pencuri hendak mendobrak pintu mobil. Pria itu merasa dirinya seolah akan diselamatkan. Namun tak disangka, sesaat kemudian pencuri itu terlihat oleh orang-orang sekitar. Dia bergegas melarikan diri tetapi tetap tertangkap. Seseorang langsung memanggil polisi. Saat pria itu melihatnya, seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri. Dia menjadi sangat kebingungan. Jadi dia bersimpati dengan pencuri atau bersimpati pada dirinya sendiri. Keadaannya menjadi sangat rumit untuknya. Setelah pencurinya ditangkap polisi, pria itu sangat ceroboh di luar. Tapi dia juga seperti orang lain. Di malam hari teleponnya berdering. Kali ini dia tidak mengangkat teleponnya. Dia menangkap belalang di dalam mobil. Dan hendak memakannya. Tapi dia ragu-ragu, kemudian melepaskan belalangnya. Tiba-tiba di luar muncul pasangan yang sedang bermesraan. Karena dia kelaparan dan kehausan saat ini, dia langsung mengabaikannya. Keesokan harinya, telepon berdering lagi. Pria itu mengangkat teleponnya dan mendengarkannya. Pemilik mobil takut dia akan mati kelaparan. Jadi dia berkata bahwa ada roti di mobil. Pria itu menemukan rotinya dan segera memakannya. Ketika dia mengatakan ingin minum, teleponnya langsung dimatikan. Setiap hari dia hanya melihat orang-orang berjalan. Dia ingat perintah itu dengan jelas. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Ketika kekuatannya kembali, dia berusaha membuka pintu mobil lagi. Akhirnya dia berhasil membuat sebuah lubang kecil. Dia berteriak keluar, tapi karena kelelahan suaranya berangsur-angsur melemah. Orang di luar juga tidak mendengar apapun. Sekarang telepon berdering lagi. Aku mempunyai informasi tentang istri dan anakmu. Bagaimana kau tahu keluargaku? Aku sudah melarangmu untuk memberontak. Petugas lotre bilang kau menang jackpot. Lalu menerima uang $100.000. Istrimu juga senang setelah menerima uang. Namun aku pikir dia pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Dengan uang itu dia akan membesarkan anakmu dengan baik. Dia masih muda dan cantik. Dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lagi pula aku telah menangkapmu. Kau tidak pantas mendapatkan keluarga seperti itu. Kamu tidak layak untuk mereka. Pemilik mobil melakukannya karena beberapa alasan. Ternyata dia mengetahui informasi dirinya dan kejahatannya. Pria itu merampok dan membunuh orang. Dia tidak hanya mencuri sekali. Bahkan dia menghancurkan keluarga dari banyak orang. Jadi pemilik mobil tidak berniat untuk melepaskannya. Pada malam hari, dia melepaskan belalangnya, lalu mempertimbangkan tindakannya. Kemudian dia mencoba untuk menekan tombol start. Karena dia tidak bisa menemukan jalan keluar lagi. Setelah banyak mencoba, akhirnya dia berhasil menyalakan mobilnya. Dia seperti memiliki harapan untuk terus bertahan. Dia mencoba untuk menggerakkan tuasnya. Mobil pun mulai berjalan perlahan. Tapi saat hendak memindahkan giginya, dia terjebak lagi. Dia berusaha untuk menggerakkan tuasnya, tapi tetap tidak bergerak. Kemudian dia segera mengencangkan sabuk pengamannya, dan langsung menginjak pedal gasnya. Mobil itu melaju dan menabrak tiang listrik. Dia berhasil memecahkan kacanya dan segera keluar. Perlahan dia berjalan ke sebuah minimarket, lalu mengambil sebotol air dan meminumnya.
Dia juga mengambil hamburger, lalu segera duduk di atas meja dan memakannya. Saat ini, penjaga menghampirinya untuk meminta bayaran. Tetapi dia begitu sibuk dengan makanannya, sehingga dia tidak memperhatikan apapun. Penjaga memaksanya untuk berbicara, namun pria itu langsung menembaknya. Dia menjadi sangat putus asa. Dia hanya duduk dan menunggu kematian. Pria itu hendak bunuh diri. Tapi saat dia menarik pelatuknya, pelurunya tiba-tiba habis. Saat ini, pemilik mobil telah menunjukkan dirinya. Dia terlihat seperti seorang pria berusia 60 tahun. Lalu dia menyemprotkan disinfektan ke dalam mobil. Mobil itu memiliki bau yang sangat tidak sedap. Kemudian dia duduk di mobil dan menyimpan pistol di depannya. Lalu menyalakannya sebatang rokok. Dia juga memberikan rokoknya padanya. Sepertinya dia tidak berniat untuk melepaskannya. Saat ini teleponnya berdering. Dia segera mendengarkannya. Beberapa saat sebelumnya dia masih kebingungan. Tapi kemudian dia segera lari dari mobil dan menembakkan peluru ke udara. Pria itu ingin memberi isyarat untuk meminta tolong. Tanpa diduga, pemilik mobil menangkapnya dan menekannya ke tanah. Ternyata pelurunya tidak mengenainya. Lalu polisi patroli tiba. Dia segera mengeluarkan pistol untuk memperingatkannya. Dia mencoba meminta bantuan. Pemilik mobil itu memegang pistol dan mengancamnya. Kedua belah pihak tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. Wartawan berbondong-bondong untuk meliput berita. Pemilik mobil masih sangat tenang. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah korban. Dan mengatakan orang ini bukan hanya seorang pembunuh, tapi dia juga seorang pencuri. Pria tua itu menanyakan permintaannya. Pemilik mobil mulai membicarakan masalah keamanan di kota. Pemerintah tidak bertindak sama sekali. Pria tua itu memintanya untuk melepaskannya dan memberinya kesempatan untuk merubahnya. Pada saat ini, semua orang telah memihak pemilik mobil itu. Mereka juga merasa kesal dan menuntut untuk membunuhnya. Pria tua itu berkata jika dia membunuhnya, maka masyarakat juga tetap sama dengan seorang pembunuh. Pria tua itu menceritakan kisah hidupnya. Akhirnya pria tua itu dapat membujuknya untuk melepaskannya. Lalu dia pergi. Kemudian dia duduk di dalam mobil dan menyimpan pengatur waktu di atap mobilnya. Pria tua itu menyadari bahwa itu adalah bom. Dia segera memberitahu semua orang untuk mundur. Beberapa saat kemudian kendaraannya meledak. Pemilik mobil itu sudah mati. Dia merasa telah melakukan banyak kesalahan. Bahkan dia berniat untuk pergi bersama pencuri lainnya. Ini hanya rencana dan tidak akan mengikuti perubahannya. Kata-kata dari pria tua itu membuatnya sadar. Bahkan jika membunuhnya dia tidak akan mengubah masyarakat. Jadi dia memutuskan untuk berkorban. Dan tentu saja kasus ini mengejutkan seluruh negeri. Pemerintah juga lebih mementingkan keamanan nasional. Pada akhirnya pernyataan dari paman itu telah berhasil sampai ke telinga pemerintah. Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.